Oke, halo semuanya. Kali ini saya sudah tebarin kartu Belanda saya. Sengaja saya belum pilih ya untuk kamu Sio Tikus. Di awal tahun 2021, di Januari ini, nasihat apa yang ingin disampaikan alam semesta ke kamu? Kalau seandainya cocok, berarti ini energi kamu yang ketarik. Kalau enggak, berarti bukan. Ini general, energi orang banyak. Jadi sudah dipastikan tidak akan semuanya bisa cocok. Sio boleh sama, tapi belum tentu energi kamu yang ketarik. Jika kamu mau benar-benar energi kamu yang saya tarik, aura kamu yang saya lihat, silahkan personal reading dengan saya. Kontak WA saya yang baru 0877 8055 1041. Nanti ada Monica, keponakan saya, yang akan membalas pesan kalian. Saya tekankan di sini, saya akan memberi jadwal setelah kalian mengirim bukti transfer ke rekening saya. Kita mulai sama-sama ya. Kita ambil kartu untuk kamu. Di sini ada kartu garden. Kartu garden, tempat orang berkumpul, ya, tempat orang bertemu. Bisa jadi ada acara atau ada perkumpulan apa, entah kamu reuni, entah ada pesta, kamu akan menghadiri ini sepertinya, ya. Dan bisa juga kamu lagi berencana bertemu dengan seseorang. Bisa jadi orang ini orang yang sudah lama kamu kenal gitu ya. Entah kenalnya lewat internet gitu, dan kalian berencana untuk bertemu. Oke? Tapi kartu garden ini juga bisa sebuah nasihat untuk kamu untuk lebih membuka diri. Ya. Perbaiki pergaulanmu. Semakin luas kita bergaul, maka akan semakin terbuka peluang untuk kita. Ya, nggak boleh kaku jadi orang. Yang namanya hidup bersosialisasi, pasti kita membutuhkan orang lain. Nggak mungkin kita hidup sendiri. Jadi berusahalah untuk menjadi orang yang menyenangkan, gitu ya. Menjadi orang yang menarik, ya. Menjadi orang yang bisa membuat suasana jadi ceria, gitu ya. Ketika kamu berada di tengah-tengah orang, ya. Humble gitu kata orang ini, jadi orang yang ramah, jangan kaku. Oke, saya lihat mungkin ada harapan ya di awal tahun ini yang kamu inginkan gitu ya, yang kamu doa gitu ya. Alam semesta sebenarnya sudah merasakan energi dari doa kamu. Walaupun mungkin belum terjawab ya, di awal tahun ini sepertinya pelan-pelan sinar ya akan menyinari langkah kamu, akan diberi kemudahan oleh alam semesta. Ini bintang harapan, berarti akan ada harapan untuk kamu di awal tahun ini. Oke? Bisa juga kalau menanyakan tentang pekerjaan atau bisnis, sepertinya peluang kamu datang dari orang-orang yang kamu temui. Makanya saya bilang, kalau kamu bisa bawa diri, kalau kamu bisa menjadi orang yang ibaratnya jadi pilihan gitu ya, ketika kamu menunjukkan bahwa kamu unggul loh di tengah orang banyak gitu ya, kamu punya skill, kamu punya kepintaran yang membuat orang jadi yakin untuk mengajak kamu kerjasama atau bekerja di perusahaan bos besar gitu ya. Dari situ kamu akan terbuka langkahnya ya. Dua kartu ini positif. Oke, ini negatif, tapi saya merasakan walaupun ini energi negatif, sepertinya ini sebuah nasihat untuk kamu segera memutuskan keputusan yang penting dalam hidup kamu. Mungkin ada pilihan yang membuat kamu bingung ya. Bisa jadi ada dua pilihan yang kamu pikir, saya pilih yang mana ya? Dan kamu harus cepat untuk memilih. Jangan sampai kamu salah pilih. Ya. Jadi kartu arit ini walaupun
negatif, saya merasakan sebuah pesan, kamu harus bertindak tegas. Kamu ambil keputusan secepatnya supaya tidak membuang waktu kamu di awal tahun ini. Kamu benar-benar bergerak untuk menuju keinginan kamu untuk menjadi orang yang lebih sukses lagi gitu. Ya, kamu ingin meraih impian kamu. Berarti kamu harus tegas, kamu harus berani mengambil resiko. Tapi kartu Arit ini juga bisa jadi nasihat untuk kamu lebih mawas diri, jangan terlalu gampang terpancing. Ya, intinya begini, ketika kita menghadapi hal yang tidak menyenangkan, kita nggak perlu menyalahkan orang ataupun menyalahkan keadaan. Ya, toh kalau mendapat ujian dalam hidup ini, itu jalan karma kita, jalan hidup kita. Ya, yang memang harus dilalui. Gak bisa kita memotong karma kita. Oh, saya gak mau loh mengalami hal seperti ini. Gak bisa. Tetap harus terima. Ya. Pelajaran hidup itu bisa berbentuk apa saja. Ya, kadang diuji kesabaran. Bertemu dengan orang yang mancing emosi gitu ya. Bertemu dengan orang yang tidak bijaksana. Bertemu dengan orang yang egonya tinggi sehingga kamu merasa tidak dianggap atau tidak dihargai hasil kerja kamu merasa emosi. Nah, ini kamu harus bisa mengendalikan diri kamu. Ya, mengalah bukan berarti kita bodoh. Orang yang pintar akan selalu berusaha untuk menampilkan dirinya tenang. Ya, tapi kalau orang yang ibaratnya nggak pintar gitu ya, dia akan gampang terpancing emosi. Dia akan menunjukkan egonya. Di awal tahun ini tidak ada gunanya ego kita tinggi. Karena apa? Ketika ego kita tinggi, kita akan banyak kehilangan kesempatan. Oke? Coba kita lihat selanjutnya. Oke. Saya melihat ya, kalau kamu tidak yakin untuk melakukan pekerjaan atau bisnis, kamu nggak usah lakukan deh. Karena hasilnya ketika kita melakukan sesuatu kita nggak yakin ya, kemungkinan gagal itu besar. Ini kartu pecutan, kegagalan. Kalau kamu nggak yakin, jangan terima penawaran apapun, ya. Dan kalau untuk hubungan, saya melihat ya, mungkin orang di masa lalu ini ya akan datang, tapi kamu akan menyakiti orang yang sekarang ini mungkin bersama kamu ya. Gitu. Kalau kamu berumah tangga, ini bisa terjadi perceraian loh. Ya. Kamu sudah punya komitmen dengan pasangan kamu, tapi orang di masa lalu datang lagi. Ya. Ini bisa mengganggu pernikahan kamu. Akan ada yang tersakiti. Itu kalau menikah. Tapi kalau yang single atau single parent, ya, sepertinya mungkin rencana kamu untuk mungkin ya menikah gitu ya, jangan dipaksakan kalau memang belum siap ya pasangan kamu. Ya, segala sesuatu kalau dipaksakan tidak akan baik gitu ya. Menikah itu tidak bisa hanya karena mau, tapi kita harus melihat banyak pertimbangan gitu ya. Sisi mana dulu? Terutama dalam hal finansial. Kalau memang udah mapan ya, why not ya. Tapi kalau belum ya, karena faktor umur atau faktor desakan orang tua, itu nggak baik gitu ya. Lebih baik kita menikah dengan biaya kita sendiri tanpa harus ngutang sana atau gimana gitu ya. Lihat di sini, saya melihat ya akan ada hal yang membahagiakan kamu ya di awal tahun ini ya. Bakat bunga ya, soal rezeki ada tapi tidak terlalu besar. Dan saya melihat ada kebahagiaan gitu ya. Ketika kamu bertemu dengan seseorang, kamu akan bahagia. Tapi lihat di sini, kamu akan menyakiti orang, ya. Mungkin ada yang tersakiti gitu ya. Gitu. Ini bisa terjadi kedua belah pihak ya. Bisa jadi kamu berhubungan dengan orang yang punya hubungan dengan orang lain dan dia memutuskan begitu aja ya hubungannya ketika dia bertemu kamu gitu ya. Seperti itu, bisa kejadiannya seperti itu. Tapi ini nggak akan cocok ke semua orang. Ya, ini hanya ke sebagian aja. Dua energi, kartu energi negatif ini ya.
Tapi ada 3 kartu positif. Semoga pengaruh negatif ini tidak terlalu besar ya. Dan untuk rezeki ada, untuk pekerjaan hati-hati jangan ribut dengan rekan kerja atau rekan bisnis. Sepertinya di awal tahun memang ada ujian kesabaran untuk kamu. Ketika kamu nggak tipis kuping, maka kamu akan terhindar dari masalah. Biarkan anjing menggonggong kapilah berlalu. Tidak ada gunanya kita beradu argumen dengan orang. Ya, awali di tahun ini ya, di awal tahun ini untuk menjalin hubungan baik dengan siapapun ya. Jangan terlibat perkelahian atau salah paham, tidak ada gunanya. Oke, dan saya melihat rezeki walaupun tidak terlalu besar ada. Oke, bersyukur. Intinya seperti itu. Dan sekali lagi, nggak akan cocok ke semua orang ya. Ini bukan personal reading, ini general, umum ya. Bisa jadi nggak cocok sama sekali, bisa jadi hanya pekerjaannya aja, bisa jadi hanya asmaranya aja. Kalau kamu mau benar-benar energi kamu, silakan personal reading dengan saya ya, konsultasi dengan Jemponda, biayanya 2 juta ya. Jadi setiap saya bikin video saya akan sebutkan aja, supaya tidak ada orang yang menghubungi saya hanya ibaratnya menanyakan biaya lagi gitu ya. Ada yang mengira konsultasi dengan Jemponda itu tanpa biaya gitu, padahal jelas sekali di setiap video saya tekankan bahwa saya akan memberi jadwal setelah kalian mengirim bukti transfer. Itu sudah jelas sekali, makanya saya sebutkan biayanya supaya tidak ada yang hanya membuang waktu saja gitu ya, menanyakan ini itu gitu ya, gitu. Dan keponakan saya juga, karena dia masih terlalu muda, mungkin tidak terlalu jelas kadang-kadang untuk menjelaskan ke klien gitu ya. Jadi dia menyarankan supaya saya menyebutkan biayanya, supaya tidak bertanya berulang-ulang klien yang mau reading sama saya ya. Yang merasa energinya ketarik silakan, tapi kalau merasa berat jangan dipaksakan ya. Saya ingin semua orang menghargai profesi orang masing-masing gitu ya. Jadi penghargaan kamu itu bentuk ibaratnya apresiasi ya untuk saya gitu ya. Tapi ketika orang mengharapkan analisa gratis ya, saya merasa mereka tidak menghargai saya, dan saya tidak akan seperti dulu gitu ya, saya merespon gitu ya. Akhirnya mereka ketergantungan gitu ya, dan tidak mendidik gitu ya. Oke? Dan pernah ada yang berkata begini, kan itu cuma kartu katanya. Why gitu ya, kartu juga ya, kartu sangat berharga buat saya, dan kartu saya kartunya mahal ya. Ya, jadi mungkin orang sebagian nggak percaya atau apa, mungkin dianggap orang ya kartu murah banyak, tapi untuk kartu saya, kartu ini aja ya, saya beli 2 juta lebih gitu ya, 2,5 seperti itu. Jadi bukan kartu yang KW-KW ya. Harus bisa menghargai orang, jangan bilang oh itu cuma kartu. Banyak kartu tapi yang kualitas bagaimana dulu. Oke? Tidak usah menghubungi WA Jemponda kalau hanya untuk berdebat atau apa, iseng gitu ya. Jadi mohon maaf, saya tidak bisa menyenangkan semua orang. Ya, terima kasih banyak. Salam damai dari saya. Namaste, Namo Buddhaya. Bye, thank you.